Shalom para orang tua Abi Hosana dan jemaat terkasih dalam Kristus. Kami guru-guru Abi mengundang Bapak dan Ibu bergabung dalam forum bincang santai via Zoom dengan topik bagaimana membangun sinergi orang tua dan guru Abi untuk membentuk generasi yang taat dan cinta Tuhan Yesus serta sayang orang tua. Mengingat pentingnya pembahasan ini untuk pembekalan kerohanian anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kami sangat mengharapkan masukan pemikiran Bapak dan Ibu dalam acara bincang santai ini. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat meluangkan waktu pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, jam 4 sore. Untuk link Zoom akan kami informasikan lebih lanjut. Ayo bersama kita bersinergi membangun generasi yang cinta Tuhan Yesus dan menghormati orang tua. Sampai jumpa tanggal 20 Juli ya Bapak Ibu. Shalom. Shalom saudara. Pagi hari ini ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah kepadanya, mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan cara yang benar, didasari oleh hormat, kasih, dan cinta kita kepada Tuhan yang besar. Mari kita mau memuji nama Tuhan, meninggikan namanya, mengalami kenikmatan hadirat-Nya yang indah. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa pujian kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Yesus Kau Tuhanku, tiada yang baik selain Kau. Yesus Kaulah penjagaku yang setia dan pembimbingku selamanya. Yesus Kau Tuhanku, Yesus Kau Tuhanku, tiada yang baik selain Kau. Kau mengasihiku dan besertaku, sebab itu ku takkan goyah.
Dia luar biasa, dia perkasa. Bertepuk tangan buat Tuhan. Sorakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan. Great is our God. Engkau hebat Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Yes. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupanku. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan iman katakan. Great is our God. Datanglah dan berkata Tuhan atas gereja kami, atas bangsa kami, bahkan atas seluruh bumi. Haleluya. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Yes, oh oh, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Nyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Kau hebat Tuhan. Glory. Betapa Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang maha kuasa, dan Allah yang mulia itu yang telah memilih kami, telah memanggil kami, melayakkan kami menjadi milik kepunyaannya sendiri. Betapa kami bersyukur kepadamu Bapa. Betapa kami berterima kasih Tuhan buat setiap anugerah, rahmat-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita di hari Minggu yang luar biasa ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Pimpin kami Tuhan untuk belajar firman-Mu hari ini. Pimpin kami untuk mengerti Tuhan apa isi hati-Mu yang kami perlukan. Karena Engkau yang tahu apa keperluan kami akan pengharapan dari firman-Mu Tuhan. Akan pencerahan dari firman-Mu buat masing-masing kami. Karena setiap dari kami sedang mengalami situasi yang berbeda-beda. Tapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang menjawab setiap kegelisahan kami, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kami akan kehidupan ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu selalu menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan dikasihi Tuhan Yesus. Saya dapat tema hari ini tentang antusias. Antusias. Dan selama bulan Juli ini kita belajar tentang bagaimana totalitas dalam mengiring Tuhan, ya kan? Kita mau totalitas dalam hidup kita dalam mengiring Tuhan. Dan tema hari ini spesifik adalah bagaimana supaya kita tetap antusias. Supaya kita tetap antusias dalam proses menuju totalitas mengiring Tuhan. Gitu kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu sama enggak kayak saya waktu kecil? Ya, jadi saya tuh waktu kecil saya ingat kalau mami saya bilang, Den, besok kita jalan-jalan, kan besok liburan. Itu saya langsung senang sekali. Saya antusias gitu ya. Wah, saya langsung, Mami, besok jalan-jalan, iya. Mau kemana Mi? Kalau dulu waktu saya kecil, paling ke pantai atau ke Rembangan. Rembangan tuh kalau di Jember, orang Jember pasti tahu Rembangan. Rembangan tuh kayak dataran agak tinggi gitu, dingin, ada kolam renangnya gitu ya. Nah kalau namanya dingin-dingin itu kan makan apa jadi enak gitu ya. Nah, saya langsung seneng, jalan-jalan nih, kemana nih? Ke pantai misalnya, langsung, ayo bawa baju renang, bawa kacamata renang ya, bawa apa? Pistol air, bawa bola, pokoknya siap-siapin lah mau main apa di sana yang mesti dibawa gitu ya. Dan malam itu biasanya saya sulit tidur karena saking bersemangatnya ya, antusias. Mikir, besok ngapain ya? Besok ini dulu, besok main itu dulu. Udah merancang-rancang sampai akhirnya ketiduran juga. Nah biasanya kalau hari-hari sekolah saya itu termasuk golongan yang susah bangun ya. Kalau pagi itu mesti alasannya ada aja. Dan itu teringat waktu saya ngeliat anak saya yang paling kecil, David, itu sama kayak saya dulu ya. Kalau bangun pagi mau sekolah tuh alasannya ada aja, nggak bisa melek lah gitu ya. Masih ngantuk lah, kakinya lemes lah, macam-macam lah. Ya itu kayak saya dulu. Nah, tapi kalau hari itu saya mau jalan-jalan, kan antusias tuh. Mami saya banguninnya gampang. Tinggal bilang, Den bangun. Masih ngantuk Mi. Kan mau jalan-jalan. Langsung saya duduk. Gitu ya. Langsung duduk. Oh iya ya. Meskipun mata masih burum-burum. Iya ya mau jalan-jalan. Ayo. Langsung bangun. Kenapa? Karena antusias. Karena semangat. Untuk mempertahankan semangat atau mempertahankan keantusiasan itu, dari sejak dibilangin, yuk besok berangkat, sampai besok paginya, itu kan gak lama ya, cuma 24 jam. Tentunya mudah untuk mempertahankan semangat antusias, karena waktunya sebentar. Tapi firman Tuhan bilang begini, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Firman Tuhan tahu bahwa ada waktunya kerajinan kita itu kendor. Ada waktunya kita itu mengalami penurunan antusias atau bahkan kehilangan antusias. Jadi kalau dibandingkan tadi saya yang mau pergi jalan-jalan itu, kalau kita dalam proses menuju totalitas mengiring Tuhan, itu tentu nggak cuma 24 jam. Nggak cuma sehari, 2 hari, nggak cuma seminggu, nggak cuma sebulan, nggak cuma setahun bahkan. Bisa
berpuluh-puluh tahun. Karena itu adalah proses seumur hidup. Amin Bapak Ibu. Nah, dalam proses yang panjang ini tentu akan ada banyak gangguan yang melemahkan, yang menurunkan atau bahkan menghilangkan antusias kita. Betul gak sih? Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah Nabi Elia. Kisah Elia. Kita coba cari dalam kisah Elia ini apa saja yang menyebabkan kehilangan antusias. Apa ciri-ciri kehilangan antusias dan bagaimana cara mengembalikan antusias itu. Amin. Sebetulnya lebih baik kalau kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 18 dan pasal 19. Tapi kalau kita baca semua tentunya durasinya nggak cukup ya. Nanti cuma baca firman Tuhan, habis waktunya. Karena saya cuma dikasih waktu 30 menit. Nah, saya aja bacakan ya. Saya bacakan sambil saya jelaskan sedikit-sedikit supaya tidak perlu baca semua pasalnya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, Ahab ini raja di Israel zaman itu. Isabel adalah permaisurinya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi gini ceritanya, kenapa kok Ahab memberitahukan atau mengadu kepada Isabel tentang perbuatan Elia dan bagaimana Elia membunuh semua nabi. Nabi siapa itu? Jadi gini ceritanya. Di pasal 18 diceritakan bahwa dengan bahasa saya, Elia tuh kayak gregetan gitu ya. Gregetan dengan Raja Ahab dan bangsa Israel. Elia itu udah gregetan. Di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21. Elia bilang begini. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal itu Allah, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Elia udah gregetan. Ini bangsa Israel, ini Raja Ahab, maunya apa gitu. Mereka ternyata mendua hati, bercabang hati katanya. Menyembah Allah, juga menyembah Baal. Elia bilang, nggak bisa, harus satu Allah saja. Kalau mau ikut Allah ya Allah, mau ikut Baal ya Baal. Tapi seluruh rakyat tidak menjawab satu patah kata. Mereka tidak bisa memutuskan masih. Maka Elia hendak membuktikan bahwa Tuhannya adalah Allah yang sesungguhnya. Dia menantang para nabi Baal. Ayo bikin mezbah. Ini singkat cerita ya. Bikin mezbah, potonglah lembu jantan, taruh atas mezbah. Dan panggil Allahmu supaya menurunkan api membakar mezbah itu. Syaratnya tidak boleh bawa obor sendiri, lalu dibakar ya, nggak boleh. Apinya harus dari Allahnya sendiri, tanpa ada yang bawa obor. Gitu kira-kira. Dan dari kisah itu terlihat bahwa para nabi-nabi Baal itu banyak, ada 450 orang. Itu memanggil-manggil Baal, tapi nggak ada jawaban. Sampai lewat tengah hari pun tidak ada jawaban, tidak ada apa-apa, tidak ada api yang turun, tidak terjadi apapun. Lalu Elia mulai menyusun mezbahnya. Lembu, taruh kayu, batu-batu, bahkan disiram air. Lalu Elia berdoa. Dan Allah menjawab. Api turun, dibakar semua. Bahkan yang habis nggak cuma lembu jantannya, tapi juga kayu-kayunya, bahkan batu-batunya, juga tanah dan air yang ada di daerah mezbah itu hangus semua, dihabiskan. Sungguh Allah itu luar biasa. Dari situ Elia membunuh 450 nabi Baal itu. Luar biasa ya. Elia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Itu yang diceritakan oleh Ahab kepada Isabel. Kita baca ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama
seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maksud Isabel tuh intinya ini, kamu besok akan mati. Mati seperti nabi-nabi Baal yang kau bunuh itu. Pada besok, pada waktu kira-kira kayak hari ini. Bayangkan Elia yang perkasa itu, yang sepertinya sakti itu, digituin. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa reaksi Elia? Mungkin kalau kita nggak baca ayat berikutnya, mungkin Elia bilang, siapa kamu gitu ya? Aku punya Tuhan Allah gitu ya. Tapi nggak begitu Bapak Ibu. Ayat 3 bilang begini, maka takutlah Elia. Elia takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bapak Ibu Saudara, Elia yang di pasal 18 terlihat begitu perkasa, sakti mandraguna ya. Meskipun kita tahu lah ada Allah di belakangnya ya, tapi kan secara penglihatan kan manusia lihatnya Elia-nya yang berdoa turun api, wah ngeri gitu ya. Tapi Elia yang begitu perkasa di pasal 18 jadi loyo di pasal 19. Bahkan nggak cuma menurunkan api membakar mezbah. Elia di pasal 18 itu pernah bilang begini, nggak akan ada hujan turun, bahkan embun pun nggak ada di tanah Israel. Dan setelah mezbah terbakar itu, dia berdoa lalu hujan pun turun. Ada kemarau, tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan di tanah Israel. Luar biasa Elia. Tapi kenapa orang yang luar biasa ini, yang terlihat sakti mandraguna ini, takut oleh ancaman seorang ratu bahwa dia akan dibunuh? Elia jadi takut. Kenapa Bapak Ibu? Ketika saya renung-renungkan, saya teringat Yakobus 5 ayat 17 yang bilang begini, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Elia itu manusia biasa, sama kayak kita. Elia bukan manusia super, dia tidak sakti mandraguna yang sakti Allah. Tapi sebagai manusia biasa, Elia juga bisa lelah. Elia bisa kecewa, Elia bisa sedih, Elia bisa stres. Sama kayak kita, sama kayak hari-hari ini kita. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tapi banyak dari antara saudara-saudara seiman kita atau teman-teman saya yang kenal, itu banyak yang stres hari-hari ini. Kalau dulu yang terkena COVID, yang meninggal karena COVID itu banyak orang yang kita nggak gitu kenal. Tapi hari-hari ini yang terkena COVID, terpapar COVID-19 itu banyak orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang kita ketemu sehari-hari. Orang yang kita ketemu berapa hari lalu. Ya, dapat kabar, dia positif. Lalu saya disuruh swab, saya sih negatif ya. Tapi bahwa semakin kalau ibarat lingkaran tuh makin kecil lingkarannya gitu ya. Makin banyak orang-orang yang kita kenal itu terpapar COVID. Bahkan berita duka silih berganti. Minggu lalu ada almarhum Ibu Mariati pulang ke rumah Bapa di surga. Minggu ini ada almarhum PDP Meliana, senior kita di GBO sana ya. Kepergiannya sungguh mengagetkan karena masih sempat WA-WA-an juga. Tapi ya Tuhan sayang sama Ibu Mel. Tuhan panggil Ibu Mel duluan ya. Tapi hal-hal kayak gini kan semakin menambah tekanan, menambah kesedihan, menambah tekanan di tengah pandemi yang makin mengganas ini. Belum lagi soal usaha, banyak orang usahanya mulai sulit, meskipun ada juga orang yang usahanya mulai berkembang, karena dia berusaha di bidang alat kesehatan misalnya, jualan masker, sanitizer, mungkin dia makin berkembang, tapi rata-rata banyak sektor bisnis yang mulai menurun. Kemarin sempat membaik, pandemi kembali mengganas, PPKM darurat, drop lagi. Banyak hal yang dulu simple jadi rumit.
melayani jemaat jadi susah gitu ya. Mau bertemu orang jadi susah, mau fellowship pun jadi gak mudah. Masker pun sekarang masih double katanya. Banyak hal yang membuat kita semakin tertekan. Kelelahan, sama kayak Elia. Elia manusia biasa, sama seperti kita. Elia pun mengalami kelelahan. Mari kita baca lagi, ayat 4. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, lalu berkata padanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa hubungannya ini dengan antusias? Dari kisah Elia ini kita bisa belajar bagaimana supaya selalu antusias. Pertama kita mesti belajar apa penyebab kehilangan antusias dari kisah Elia ini. Apa penyebab kehilangan antusias? Kita lihat tadi kan bahwa di pasal 18 Elia yang begitu perkasa tiba-tiba jadi loyo, ketakutan di pasal 19. Menunjukkan bahwa Elia manusia biasa sama kayak kita. Dia bisa kecewa, ketakutan, bisa kelelahan, bisa stres. Alkitab memang tidak mencatat secara mendetil penyebab kenapa Elia yang dulunya perkasa itu jadi penakut, jadi kabur. Yakobus bilang bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika saya renung-renungkan, rupanya Elia itu kecewa, Bapak Ibu. Elia itu kecewa, Elia itu sedih. Karena betapa Allah sudah menunjukkan kuasanya di hadapan Ahab dan bangsa Israel. Tapi mereka tetap tidak bertobat. Elia merasa sia-sia. Kita baca ayat 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang padanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah ini jawaban Elia. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Perhatikan ini. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia merasa sia-sia ini. Aku sudah bekerja keras, sia-sia. Sudah berusaha menunjukkan demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Tapi tetap aja itu orang Israel gak berubah. Ketika Isabel mau membunuh dia suruh orang suruhan. Kira-kira orang suruhannya orang mana? Orang Israel juga kan? Elia merasa kok gak ada yang bantuin gua gitu. Gak ada yang nolongin saya. Elia kecewa. Bahkan Raja Ahab sudah melihat begitu luar biasanya kuasa Allah. Kok bisa-bisanya ngadu sama istrinya, sama Isabel. Seakan-akan seperti menyerahkan nyawanya, menyerahkan nyawa Elia pada Isabel. Nih, Elia nih, bikin rusuh nih, nabimu dibunuh ini. Lalu Isabel bilang, aku akan bunuh Elia. Elia kecewa. Gak ada yang belain dia. Stres, tertekan. Bapak Ibu, ada sebuah istilah yang dikemukakan oleh psikolog yang bernama Herbert Freudenberger. Ia mengemukakan tentang burnout syndrome. Sindrom terbakar habis ya kalau bahasa harfiahnya. Burnout, terbakar habis. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu pernah lihat api unggun kan? Api unggun kan ada kayu-kayu ditumpuk lalu dibakar ya, lalu ada apinya. Burnout adalah ketika kayu-kayu itu habis. Api itu kan masih ada ketika yang dibakar ada.
Ketika kayunya masih ada, maka apinya tetap ada. Ketika kayu sudah habis jadi arang semua atau jadi debu semua, maka apinya pun habis. Burn out, terbakar habis. Ada sebuah sindrom di mana orang yang stres berlebihan dan berkepanjangan, tekanan yang begitu berat membuat orang itu burn out, lelah secara fisik, lelah secara mental, kena mental gitu ya. Lelah secara mental dan lelah secara emosi. Jadi Elisa yang sebelumnya perkasa itu, dia rupanya dia mengalami burnout. Dia kehilangan antusiasnya. Dan dia bilang, udahlah, sia-sia aku bekerja giat demi Allah semesta alam. Aku seorang diri, ngerjain semuanya dan mereka membunuh aku lagi. Sia-sialah, percumalah. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang ngalamin hal-hal kayak gini hari-hari ini? Kita karena tekanan, stres yang begitu lama dalam pandemi, yang berakibat banyak hal dari ekonomi. Bukan cuma ekonomi ya, secara mental, emosi di rumah yang biasanya anak-anak berangkat sekolah duluan, sekarang ngumpul di rumah semua. Sekolah bareng-bareng, ribut, nggak ada waktu untuk orang tua untuk me time, nggak bisa. Bahkan untuk bekerja pun satu meja, saya di rumah dalam satu ruangan bisa 3 orang, anak saya yang SD, yang SMP dan saya. Dalam satu ruangan sama, anak saya dan anak saya yang SD di meja, anak saya yang itu meja yang lain. Jadi crowded banget gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh bekerja tuh nggak mudah. Jadi stres. Stres. Nggak cuma soal kesehatan ekonomi, tapi juga soal kesehatan mental. Jadi kayak, ya ampun, kayaknya jadi susah semuanya gitu ya. Jadi salah satu penyebab hilangnya antusias adalah burnout, lelah mental, lelah fisik, lelah emosi. Coba kenali Bapak Ibu hari-hari ini. Apakah Bapak Ibu mengalami kelelahan? Apa ciri-cirinya orang yang kehilangan antusias? Apa ciri-cirinya orang yang burnout? Dari kisah Elia. Saya akan tegaskan dari kisah Elia ya, karena saya tidak seperti motivator yang ambil poin-poin dari mana aja, tapi kita mau gali dari kisah Elia tentang kehilangan antusiasnya. Amin. Ciri-ciri kehilangan antusias dari kisah Elia. Yang pertama, meninggalkan realitas kehidupan sebagai pelayan Tuhan. Ya, Elia kabur. Dia tinggalkan pelayanannya, dia tinggalkan asistennya, ya, dia meninggalkan tugas-tugasnya sebagai nabinya Tuhan, dia pergi jauh ke padang gurun. Dia meninggalkan realitas kehidupannya sebagai pelayan Tuhan, sebagai nabinya Tuhan. Apakah Bapak Ibu mengalami ciri-ciri yang sama? Karena begitu stresnya dengan kondisi, lalu mulai mengalihkan, mulai mencari pelarian, pelampiasan. Jadi meluangkan banyak waktu untuk hal-hal yang lain, seperti hobi misalnya. Saya tidak bilang bahwa hobi itu buruk, hobi itu bagus. Tetapi hobi yang menjadi pelarian atau hobi yang menjadi pelampiasan, melarikan diri dari realita kehidupan, itu nggak baik. Itu ciri-ciri orang burnout. Ada orang yang jadi banyak meluangkan waktunya untuk hobi. Beli ikan cupang sampai serumah. Ikan cupang semua. Saya juga punya ikan cupang di rumah. Tapi nggak berlebihan. Satu. Itu pun karena anak saya tugas sekolahnya. Jadi terpelihara sampai sekarang. Atau hobi tanaman. Atau hobi main media sosial berlebihan. TikTokan terus gitu ya. Joget-joget. Ya nggak apa-apa kalau nggak berlebihan. Kan menghibur. Atau main games berlebihan. Sebagai pelarian dari realitas kehidupan yang berat. Nah, ini saya alami nih. Waktu saya persiapan ini, ya Tuhan, saya punya ciri-ciri orang yang kehilangan antusias. Saya punya ciri-ciri orang yang burn out. Saya mau ngaku sama saudara ini. Berapa lama terakhir ini saya tuh main games. Saya kayak udah lelah aja gitu ya. Aduh, benar-benar lelah, burn out mungkin. Terus saya main games. Wah, saya main games. Waduh, kayaknya mau jadi hebat dalam main games gitu ya. Main sebuah games mobile gitu. Waduh.
Sampai istri saya bilang, kamu loh pendeta main game terus. Iya. Ini cari refreshing. Pada refreshing masa cuma main game ya. Refreshing itu harusnya baca firman Tuhan, itu refreshing. Loh, refreshing, baca Alkitab malah ngantuk, Pak. Nah ini dia. Berdoa itu refreshing. Nah kalau berdoa bingung Pak mau ngomong apa. Bapak Ibu Saudara, realitas kita sebagai anak Tuhan itu apa? Ya baca Alkitab, banyak berdoa. Betul kan? Itu realita kita sebagai anaknya Tuhan. Kalau kita nggak baca Alkitab, lah kita anaknya siapa? Kalau kita nggak baca berdoa sama Tuhan, loh kita berdoa pada siapa? Janganlah meninggalkan realitas kita sebagai anak Tuhan. Di samping sebagai pengusaha ya, sebagai pelayan, sebagai pekerja. Tapi realitas dasar kita adalah kita anak Tuhan. Ya harus banyak baca Alkitab, harus banyak berdoa. Tapi banyak dari kita jadi meninggalkan hal ini, merasa malas baca Alkitab, malas berdoa. Ingat ya, kalau mulai malas baca Alkitab, mulai malas berdoa, hati-hati, itu ciri-ciri pertama dari Bapak Ibu sedang burn out. Yang kedua, dari kisah Elia kita dapati bahwa ciri-ciri burn out adalah pengen mati aja. Kan Elia bilang tuh, cukup Tuhan, cukup, ambil nyawaku. Elia bilang begitu. Berapa banyak di antara kita yang udah gak antusias untuk hidup, boro-boro mau hidup totalitas mengiring Tuhan. Mau hidup doang aja udah malas gitu ya. Ada orang-orang yang bilang, udahlah mendingan kena COVID, mati, udah gitu, gak pusing. Siapa bilang? Orang yang matinya gak pusing, mati berbahagia itu mati dalam Kristus. Nah kalau sengaja dapat COVID lalu mati, itu kan kayak bunuh diri ya. Jangan-jangan nanti matimu gak berbahagia loh, karena gak mati dalam Kristus. Jangan, harus tetap punya antusias untuk hidup. Karena Tuhan punya rencana yang hebat buat kita semua. Amin. Apapun masalahmu hari ini, apapun tekananmu yang membuat engkau pengen mati, ingatlah Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Amin. Amin. Berikutnya, orang yang ciri-ciri orang yang kehilangan antusias adalah orang itu kehilangan tujuan. Dia nggak tahu mau ngapain. Kita baca Elia itu jadi nggak tahu mau ngapain. Sebelumnya dia sibuk melayani Tuhan, dia sibuk memberitakan suara Tuhan, ya firman Tuhan. Dia jadi nggak tahu mau ngapain. Kenapa kok tahu? Karena kerjanya berbaring, ya, tidur. Kita baca kan? Dia nggak tahu mau ngapain, dia berbaring tidur. Dia nggak bingung cari makan, dia nggak bingung cari tempat berteduh, dia tidur aja. Pusing lah, tidak punya tujuan. Dibangunin malaikat, Elia bangun, makan. Dia noleh, ada roti, makan. Habis itu ngapain? Tidur lagi. Berapa banyak dari kita yang burn out, yang stres karena banyak permasalahan, jadi nggak tahu mau ngapain. Jadi kehilangan tujuannya. Udahlah, menyerah. Hati-hati. Ciri berikutnya adalah dari kisah Elia ya. Ciri-ciri orang yang kehilangan antusias adalah mengasihi dirinya sendiri. Elia berkata begini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Hanya aku seorang diri bekerja keras. Tapi mereka masih membunuh aku. Sekarang Elia mau bilang gini, lihat aku Tuhan, kurang apa aku Tuhan? Aku sudah sendirian, aku bekerja keras. Aku melawan 450 nabi Baal, tapi mereka masih mau bunuh aku. Gak ada yang apresiasi aku. Kasihan aku nih Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang sering mengasihani diri sendiri. Merasa kita ini orang yang paling tidak mujur sedunia. Merasa jadi orang yang paling sengsara di dunia. Sedunia ya. Jadi orang yang paling sengsara sedunia yang harus selalu dimengerti. Selalu harus dipahami oleh orang lain. Selalu harus dilayani. Selalu harus diapresiasi. Padahal Tuhan yang bilang bahwa kita datang kita ini bukan untuk dilayani, tapi kita ini untuk melayani. Seperti Tuhan datang untuk melayani. Tapi orang yang mengasihani diri akan selalu merasa mau dilayani. Mau dimengerti, mau dipahami. Hati-hati Bapak Ibu. Itu ciri-ciri orang yang kehilangan antusias. Ciri-ciri orang yang burn out.
Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kehilangan antusias ini? Bagaimana supaya kita tidak burn out? Gimana? Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan berkata supaya nggak kendor, supaya kita nggak kehilangan antusias, supaya nggak burn out, kita harus punya roh yang menyala-nyala. Nah, dari kisah Elia apa yang kita dapat? Bagaimana Tuhan mengembalikan antusiasme Elia? Bagaimana Tuhan mengembalikan antusias yang sudah hilang dari Elia itu, gimana caranya? Yang pertama, dari kisah Elia kita dapatkan bahwa Tuhan mengingatkan kembali apa tujuan Elia hidup. Lewat pertanyaan begini, apa kerjamu di sini Elia? Ngapain lu di sini Elia? Elia akan diingatkan kembali apa tujuan hidupnya di bumi ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mulai kehilangan antusias, ingat kembali apa tujuan hidupmu di bumi ini. Gak tahu Pak. Apakah kira-kira Tuhan ciptain saudara iseng-iseng aja? Iseng-iseng saya buat Denny deh. Lu lahir Denny, oe. Terus malaikat tanya, Denny suka ngapain Tuhan? Gak tahu sih, aku iseng aja bikin. Enggak ya, Tuhan kita gak kayak gitu ya. Tuhan gak bikin kita di bumi ini untuk iseng-iseng. Tuhan pasti punya rencana buat saya di bumi ini. Tuhan punya rencana buat Bapak Ibu di bumi ini. Ada rencana Tuhan. Setiap orang punya rencana khusus yang Tuhan persiapkan. Saya nggak tahu rencana Tuhan apa buat saudara. Itu tugas saudara masing-masing untuk tanya Tuhan, cari tahu, doakan dengan sungguh-sungguh. Tapi yang saya tahu secara umum bahwa di bumi ini kita hidup puluhan tahun, kita mengalami banyak hal, kita mengalami sukacita, kita mengalami kesedihan, kita mengalami miskin, mengalami kaya, kita mengalami bangkrut, kita mengalami sukses, kita mengalami sakit, kita mengalami sembuh. Semua hal yang kita alami itu mempersiapkan kita memasuki kekekalan nanti Bapak Ibu. Karena setelah kematian ada hidup kekal. Di bumi ini masa persiapannya. Dan itu tidak sama tiap orang. Tapi itu yang saya tahu secara umum bahwa setiap manusia di bumi ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk masuk dalam kekekalan nanti. Gimana cara nyiapinnya? Diubahkan serupa dengan Kristus. Jadi selama kita di bumi ini adalah pendidikan kita untuk kita diubah serupa Kristus. Amin. Apapun masalahmu hari ini, apapun tekananmu hari ini, ingatlah bahwa tujuanmu di bumi ini secara umum ya adalah dibentuk serupa Kristus supaya kita layak nanti masuk ke kekekalan hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Amin. Karena itu tetaplah antusias, tetap bersukacita karena penderitaan di dunia ini, penderitaan di dunia yang cuma 80 tahun, 60 tahun bahkan sekarang banyak yang udah 30 tahun meninggal. Itu enggak sebanding dengan kemuliaan bersama Kristus nantinya. Penderitaan yang hanya 70-80 tahun di bumi ini itu enggak sebanding dengan kemuliaan bersama Kristus di kerajaannya nanti. Jadi tetaplah antusias menjalani hidup ini. Amin. Amin. Yang kedua, dari kisah Elia kita melihat bahwa Tuhan memulihkan antusiasme Elia dengan yang kedua adalah memberikan makanan pada Elia. Malaikatnya bilang, bangunlah, makanlah. Engkau perlu makanan supaya engkau kuat berjalan. Bapak Ibu Saudara, makanan apa yang perlu untuk menguatkan kita? Ya makanan jasmani ya bisa, tapi yang terutama makanan rohani. Apa itu? Firman Tuhan. Sungguh sangat klise. Firman Tuhan, tapi itulah makanan yang menguatkan kita, menguatkan rohani kita. Jika kita sudah mulai malas baca Alkitab, itu sudah mulai membuka gerbang untuk burnout mulai masuk. Allah memberikan firman-Nya, Allah memberikan firman-Nya tertulis agar kita bisa baca, kita bisa renungkan. Bahkan Roh Kudus menjelaskan lewat terangnya gitu ya. Dicerahkan, oh begini artinya. Dan kita membaca Alkitab, kita dikuatkan, maka ada pengharapan. Pengharapan yang gak pernah berhenti. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Ada pengharapan dan
Pengharapan-pengharapan ini seperti kayu-kayu yang dilemparkan pada api unggun saudara. Sehingga api unggun itu apinya tetap menyala karena ada kayu yang dilemparkan terus. Ada pengharapan yang terus dibakar. Pengharapan. Sehingga apinya tetap menyala-nyala, membuat roh kita selalu menyala-nyala. Makanan yang menguatkan kita, firman Tuhan. Amin. Kalau ada yang mulai malas baca kitab, paksa dirimu, baca lagi. Gak ngerti Pak, baca aja. Roh Kudus akan jelaskan pada waktunya. Kalau masih gak ngerti juga, tanya pembina rohani di gereja kita. Ada banyak pembina rohani. Tanya Pak Gembala bisa, tanya Pak Yahya bisa, tanya saya juga boleh. Atau pembina rohani yang lainnya, bisa tanya. Dan ikutlah SST. Ada banyak diajarkan tentang firman Tuhan di sana juga. Semakin mengerti tentang firman Tuhan. Wah, waktu sudah mau habis ya. Oke, yang ketiga. Tuhan memberi kekuatan. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah apa? Tuhan mengingatkan akan tujuan Elia. Jadi kita mesti ingat bahwa untuk kita bisa antusias kembali, kita mesti tahu tujuan kita hidup itu apa. Yang pertama. Yang kedua, kita mesti punya makanan yang menguatkan kita, firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah Tuhan memberikan kekuatan melalui keintiman dengan Dia. Kita harus intim dengan Tuhan supaya kita tetap antusias. Kita baca pasal 19 ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi sekali lagi, tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar, berdiri depan pintu gua. Datanglah suara padanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Hal yang ketiga yang membuat kita tetap antusias adalah intim dengan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan menemui Elia bukan dalam angin yang besar dan kuat. Angin yang besar membelah gunung, memecah bukit batu. Bisa bayangin nggak? Angin membelah gunung. Itu angin yang sangat luar biasa. Tuhan juga nggak datang pada Elia dalam gempa yang mengerikan. Gitu ya. Tuhan nggak datang juga dalam api yang menghanguskan. Enggak. Tapi Tuhan datang pada Elia, menemui Elia dalam angin sepoi-sepoi basah. Bapak Ibu, seringkali kita mesti sadari bahwa kekuatan Allah itu bukan dalam mujizat yang luar biasa. Kekuatan Allah bukan dalam kuasa supernatural yang menggemparkan. Tapi kekuatan Allah itu dalam kelembutan, kedekatan, keintiman dengan Dia. Ketika Elia bertemu dengan Tuhan, ia dikuatkan kembali, antusias kembali. Sudahkah kita membangun kehidupan rohani yang intim dengan Tuhan? Bapak Ibu saja dengan jujur. Sudahkah kita membangun kehidupan rohani yang intim dengan Tuhan? Atau kita mulai burn out, mulai menjauh dari Tuhan? Yang kita harus lakukan untuk kembali intim dengan Tuhan adalah kita paksa diri kita untuk kembali. Karena Tuhan gak pernah menjauhi kita, yang adalah kita menjauhi Tuhan. Kadang kita tuh meminta, saat kita berdoa ya, saat kita dalam saat teduh kita berusaha minta hadirat Tuhan yang spektakuler gitu ya. Ya kan kalau dalam ibadah doa kita selalu minta Tuhan, semua rebah gitu. Semua gak berdiri, ada cahaya menyilaukan, ada gempa. Padahal hadirat Tuhan pun ada dalam angin sepoi-sepoi. Saat engkau berdoa, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tuhan ada di sana. Ketika engkau berlinang air mata dalam kesesakan memohon, Tuhan kau di mana? Tuhan ada di situ. Lalu kenapa Tuhan gak jawab doaku? Saudara, seringkali Tuhan menjawab doa, tapi tidak menjawab apa yang kita minta. Doa kita pasti Tuhan jawab, tapi mungkin bukan seperti apa yang kita mau. Pertolongan Tuhan tuh mungkin gak sama dengan apa yang kita minta itu. Tapi Dia pasti menolong kita. Bapak Ibu Saudara, janganlah kehilangan antusias. Janganlah keras dan kendor.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Amin. Kenali apa penyebab kehilangan antusias. Kenali ciri-ciri kehilangan antusias. Supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Kembali membangun antusias kita. Amin. Ingat kembali apa tujuan kita di bumi ini. Mulai kembali makan makanan rohani yang bergizi, firman Tuhan. Dan mulai lagi membangun kehidupan yang intim dengan Dia. Amin. Mari kita dalam masa-masa kesesakan hari-hari ini mau tetap teguh, tetap antusias dalam proses mengiring Tuhan menuju totalitas hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih. Kiranya apa yang kami dengar hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami praktekkan dalam hidup kami. Supaya kami tidak kehilangan antusias. Supaya kami tetap menyala-nyala Tuhan, melayani Tuhan. Tetap bersemangat Tuhan untuk mencapai totalitas dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami yang sedang dalam pemulihan. Tuhan, Engkau yang kiranya mempercepat pemulihannya. Engkau yang mengenal setiap sel dalam tubuh Bapak Gembala. Dan Engkau yang membuatnya kembali pulih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat GBI Hosana yang sedang sakit. Baik itu yang sakit biasa ataupun sakit karena COVID-19. Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat. Engkau yang memelihara kami semua ya Tuhan. Tuhan, jamah kami Tuhan. Jamah yang sedang sakit Tuhan. Jamah Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan Indonesia Tuhan. Untuk bisa mampu Tuhan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia ya Tuhan. Yang percaya kau berikan hikmat Tuhan pada Bapak Jokowi, segenap menteri dan kepada seluruh jajarannya sampai ke RT RW Tuhan. Engkau yang berikan hikmat ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sungguh Tuhan kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sungguh kami gak bisa tinggal di luar Engkau Tuhan. Sertai kami senantiasa ya Tuhan. Dalam dunia semakin tidak menentu ini, hanya Engkau yang kami pegang Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.